Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dengan NIM 6122510258 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester ataupun ujian akhir semester daripada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang diampu langsung oleh Bapak dosen Robin Nur Tresna, SH, MH, CPN. Baiklah, sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi yaitu hukum perdagangan internasional. Ya. Sebelumnya, apa itu hukum perdagangan internasional? Yaitu aturan yang mengatur kegiatan perdagangan antar negara agar berlangsung secara tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum. Sini saya akan pertama menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertian hukum perdagangan internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur transaksi bisnis antar negara seperti ekspor, impor, barang perdagangan, jasa, investasi, ya, baik investasi baik di dalam negara ataupun asing, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan adanya aturan tersebut, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam bertransaksi. Kemudian setelah itu ada prinsip utama. Apa aja prinsip utamanya? Yaitu ada 3 prinsip paling penting di aspek hukum dalam bisnis ini. Ya, pertama ada non-diskriminasi, yaitu setiap negara harus diperlakukan secara adil. Kedua, transparansi dan perlindungan HKI agar aturan mudah dipahami. Kemudian hak cipta itu juga terlindungi. Ketiga, setiap negara harus mematuhi perjanjian yang telah disepakati dan menyelesaikan sengketa secara damai. Ya, kemudian ada perjanjian. Ya, beberapa perjanjian penting yaitu WTO yang mengatur perdagangan dunia. Kemudian ada AFTA yang mempermudah perdagangan antar negara ASEAN, dan juga ada USMCA yang mengatur perdagangan di Amerika Utara. Semua perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui pertama ada negosiasi, kemudian mediasi, arbitrasi, dan terakhir ada irigasi. Intinya, cara ini dipilih agar penyelesaian bertanggung jawab adil tanpa melangsungkan menimbulkan konflik yang lebih besar. Ya. Selanjutnya ada studi kasus. Contohnya, sengketa tarif baja dan aluminium antara Amerika Serikat dan Tiongkok di WTO. Kasus ini menunjukkan bahwa suatu negara tidak boleh sembarangan membatasi perdagangan dengan alasan keamanan nasional apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian, di setiap bisnis pastinya ada tantangan. Apa tantangan yang harus kita hadapi? Saat ini, perdagangan internasional menghadapi tantangan berupa perang dagang, pun protokolisme, dan perkembangan perdagangan digital. Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Ya, terakhir dari saya, penutup ataupun sebuah kesimpulannya, hukum perdagangan internasional sangat penting karena memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan menciptakan perdagangan yang dianggap itu adil. Ya, dengan adanya perjanjian internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa, kerjasama ekonomi antaranya dapat berjalan lebih baik dan lebih efisiensi lagi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan daripada materi yang sudah saya rangkum sebelumnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.